Tidak yang berkelas, sudah Anda usah perhatikan Imadudin, Imadodon, itu anak kan umurnya belum, ilmu tanpa pengalaman bagaikan huruf yang mati. Ada nasab Bahar Smith, ada nasab Rizik Syihab. Kemudian keduanya ini saya lihat ini lebih bisa untuk diteliti, yaitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu mengenai Ustadz Yahya Waloni. Jadi Ustadz Yahya Waloni ini beliau telah meninggal dan beliau telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu pada hari Jumat, pada ketika khutbah sholat Jumat. Nah, jadi ada beberapa video yang masih tersebar di media sosial, terutama adalah mengenai Ustadz Yahya Waloni ini membela Bapak Rizik Syihab adalah mujahid dan membela Habib Alawi adalah zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau membela ya silahkan ya, tidak ada yang menyalahkan, silahkan membelanya. Tapi di situ Ustadz Yahya Waloni ini merendahkan yaitu ilmunya Kiai Imaduddin Al-Bantani mengenai masalah nasab. Di video tersebut itu Ustadz Yahya Waloni ini merendahkan Kiai Imaduddin Al-Bantani dengan mengatakan bahwasanya Kiai Imaduddin Al-Bantani ini ya anak kemarin sore gitu teman-teman. Padahal ya Kiai Imaduddin Al-Bantani ini ketika meneliti nasab Alawi itu bukan karena omong doang, bukan karena kebencian, melainkan adalah meneliti nasab Alawi ini dengan ilmu, dengan secara ilmiah berdasarkan kitab nasab, kitab sezaman, filolog dan tes DNA. Jadi bukan karena omong-omong doang ataupun omong-omong kosong. Nah, jadi teman-teman ya, saya akan tegaskan kembali, tidak ada satupun dari pihak Robitoh Alawiyah maupun dari pihak Habib Alawi yang mampu membantah tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani sampai saat ini, sampai detik ini. Ya, mereka itu akan marah-marah terus yang menuduh bahwasanya tesisnya Kiai Imad ini adalah Dajjal. Ada juga yang menuduh tesisnya Kiai Imad ini ya belajar di kandang kebo dan lain-lain. Tapi kenyataannya mereka itu belum mampu membuktikan. Jadi Kiai Imaduddin Al-Bantani ini hanya ingin bukti kalau kalian itu adalah cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya teman-teman, Ustadz Yahya Waloni ini terlalu fanatik, terlalu gegabah dengan merendahkan Kiai Imaduddin Al-Bantani dan lebih mengakui bahwasanya Habib Alawi ini adalah zuriat Nabi. Jadi tanpa penelitian, tanpa mencari kebenaran. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah ini saya akan tampilkan sekali lagi ya video dari Ustadz Yahya Waloni yang dimana beliau ini merendahkan keilmuannya Kiai Imaduddin Al-Bantani. Ya merendahkan tesisnya gitu teman-teman. Coba mari kita simak videonya. 3 orang tanya dari Jakarta, mereka mau ke Lamongan. Ustadz mau kemana? Saya bilang saya mau pergi ke Banjarnegara. Mau tanya Ustadz, tanya apa? Ini lagi ribut ini masalah nasab Ba'alawi dengan Wali Songo. Saya langsung skak mati. Ya, kalau main catur, teorinya Anatoly Karpov. Stop, jangan bicara itu lagi. Betul atau tidak? Kita ini tetap menghormati innal ulama warasatul anbiya. Kita hormati ulama, kita juga hormati para habaib. Sudah Pak, jangan terlalu banyak tanya. Apalagi saya orang dari kafir. Hormati dua-dua itu. Tidak yang berkelas, sudah Anda usah perhatikan Imadudin, Imadodon, itu anak kan umurnya belum, ilmu tanpa pengalaman bagaikan huruf yang mati. Berapa bulan di dalam perut? Mau mati nggak Pak? Mau mati nggak? Saya banting-banting kau. Kamu coba sama saya. Saksi mati nanti kau. Saya penggal kepalamu nanti. Kamu coba saya nanti ya. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi seperti itu ya ceramah dari Ustadz Yahya Waloni. Ya semoga kita doakan husnul khotimah teman-teman. Namun ada beberapa video yang beredar di media sosial yang dimana Ustadz Yahya Waloni ini merendahkan tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani. Nah teman-teman, jadi seharusnya kalau Ustadz Yahya Waloni ini mendengar yaitu ceramah-ceramah dari Habib Alawi yang dimana ceramahnya ini kan ya sering gimbul, yaitu sering meninggikan leluhurnya khurafat yang sangat luar biasa. Tidak masuk akal sama sekali teman-teman. Masa ya yang katanya Fakih Muqaddam bisa mi'raj bertemu dengan Allah 70 kali dalam sehari. Jadi nggak ada buktinya sama sekali teman-teman. Nggak ada di zaman itu ditulis misal ya dalam
sejarah Fakih Muqaddam disaksikan ini. Nggak ada. Seharusnya kalau dari yang dulunya Ustadz Yahya Waloni ini adalah seorang non-muslim, dulunya teman-teman ya, orang kafir, kok percaya dengan kisah-kisah khurafat dari Habib Alawi, ini kan tanda tanya besar teman-teman. Seharusnya kan ya cari tahu dulu. Lalu kemudian dengan tesnya Kiai Mat ini malah direndahkan. Imad Dodo, Imad Dudun, nah seperti itu teman-teman. Jadi ya harus ada sikap yang rendah gitu ya sebagai seorang ustadz, itu seorang penceramah. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi kita nggak perlu panjang lebar mengenai Ustadz Yahya Waloni ini. Coba kita buktikan bagaimana Kiai Imaduddin Al-Bantani ini, ketika membahas masalah nasab Alawi berdasarkan ilmiah, berdasarkan ilmu dalil-dalil. Oke, coba mari kita simak videonya. Lalu apa? Nasab apa? Nasab siapa yang mengaku turun Nabi? Kemudian saya teliti. Yang saya teliti adalah nasab-nasab orang-orang yang mengaku keturunan Nabi besar Muhammad SAW, yang selalu mengaku keturunan Nabi di Indonesia. Siapa dia? Yaitu dari suatu klan yang disebut dengan klan Ba'alwi, atau mereka memperkenalkan diri mereka di Indonesia dengan sebutan Bib, Beb, Habib. Karena mereka itu adalah merupakan sebuah klan yang anggota-anggota mereka rajin di media sosial menjual, mengaku bahwa dirinya adalah keturunan Nabi. Maka ketika kita melihat adanya ketidaklinieran antara pengakuan dengan akhlak yang ditampilkan. Aku cucu Nabi sering caci maki. Aku cucu Nabi maki-maki kiai. Habis Menteri Agama Gus Yakut itu. Ngaku cucu Nabi Mbah Hasim dibilang sejarahnya Kopingho. Itu dari klan mereka. Ngaku cucu Nabi, tapi Gus Dur dibilang buta mata, buta hati. Ngaku cucu Nabi, Pak Jokowi katanya anak PKI, kodok katanya. Ngaku cucu Nabi Kiai Maruf Amin katanya babi. Ngaku cucu Nabi polisi katanya orang coklat. Ngaku cucu Nabi orang yang membuat kajian ilmiah katanya dajjal iblis. Macam-macam. Inilah yang terjadi. Kemudian sampai membuat saya penasaran, apa benar ini orang-orang model begini keturunan Nabi? Apalagi sebagian mereka yang punya duit sedikit menampakkan kekayaannya, flexing di media sosial. Baru punya mobil baru diperlihatkan dia seperti bos, anak buahnya sudah nyiapin jaket, dia mau masuk mobil jaket di ini dulu. Ini orang kaya di Indonesia itu nggak ada yang begitu. Tapi orang yang sok kaya dengan mengaku cucu Nabi tidak malu memperlihatkan di media sosial YouTube dan Facebook. Kemudian mereka berusaha untuk menjaring anak-anak Indonesia, terutama yang berfaham Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah, untuk masuk ke dalam lingkar mereka, kemudian didoktrin dengan sedemikian rupa. Akhirnya dengan kedok Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah, kemudian madhabnya madhab Syafi'i, anak-anak NU di Indonesia banyak yang masuk link mereka. Di dalam pengajian itu sedikit saja NU ada kesalahan, mereka doktrin jamaah mereka untuk apa? Untuk membenci para petinggi NU. Kemudian salah satu dari Habib itu juga berceramah mengatakan bahwa Kiai Maruf Amin ini adalah ketika mau dia menjadi wakil presiden Bapak Presiden Jokowi itu, bahwa ini beliau adalah orang yang dibayar, ulama bayaran, bahkan sampai disebut babi. Waktu itu saya tidak terima dan saya langsung laporkan ke Mabes Polri dan orangnya langsung dipegang kemudian dipenjarakan. Sebelum bab nasab ini saya sudah menjarain Habib, namanya Ja'far Shadiq gitu. Ya, ketika itu luar biasa itu apa namanya provokasinya itu kepada ulama-ulama kita, sehingga membuat apa namanya banyak juga warga-warga Nahdliyin yang marah ketika itu. Tapi belum masalah nasab. Kapan sih masalah nasab ini? Masalah nasab ini baru 2022 Oktober 2022
22. Dari latar belakang tadi yang telah saya sebutkan, kemudian saya menggunakan metodologi historis dan metodologi genealogi dalam tradisi kita, yaitu ilmu nasab. Di dalam ilmu nasab, karena ilmu nasab adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ilmu sejarah, maka saya menggunakan metodologi historis. Yang pertama, langkah yang harus dilakukan di dalam kita meneliti sebuah kejadian sejarah masa lalu, apalagi yang sudah 1400 tahun itu, yang pertama adalah disebut dengan tahapan heuristik. Yang kedua adalah tahapan kritisasi sumber, kemudian interpretasi sumber, kemudian baru historiografi. Apa itu heuristik? Heuristik adalah dalam sejarah, dalam penelitian sejarah, mengumpulkan seluruh sumber-sumber yang dirasa berkaitan dengan bahasan yang sedang kita teliti. Dalam hal ini adalah bahasan tentang nasabnya Ba'lawi, betulkah dia merupakan keturunan dari baginda Nabi. Saya urutkan terlebih dahulu sebelum saya linierkan dengan kitab-kitab yang saya bahas itu, siapa yang akan jadi percontohan. Saya cari di internet nasabnya itu, ada nasab Bahar Smith, ada nasab Rizik Syihab. Kemudian keduanya ini saya lihat ini lebih bisa untuk diteliti, yaitu nasabnya Rizik. Nah, nasab Rizik ini saya urutkan dari mulai dia bapaknya yang ada di internet itu sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Di dalam penelitian masalah nasab itu bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama adalah dengan cara top down, ya, bisa dengan cara dari bawah ke atas. Dari atas ke bawah kita teliti, betulkah seorang ayah mempunyai anak itu, atau betulkah seorang anak mempunyai ayah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penelitian dari Kiai Imaduddin Al-Bantani mengenai nasab Habib-Habib Alawi yang ada di Indonesia ini, yang dimana mereka itu selalu di dalam ceramahnya selalu mengaku sebagai keturunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya teman-teman ya. Jadi penjelasan dari Kiai Imad ini sangat ilmiah sekali. Jadi bukan omong-omong doang ataupun ya membahasnya karena kebencian, enggak. Karena Kiai Imaduddin Al-Bantani ini ketika melihat di lapangan banyak oknum Habib ini yang mengaku sebagai zuriat Nabi, tapi karakternya ketika berceramah itu sangat jauh sekali dengan ya karakter Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin ya teman-teman ya. Ibarat pohon itu ya, buah jatuh itu enggak jauh dari pohonnya. Nah, seperti itu teman-teman. Masa keturunan Nabi semacam ini. Nah, disitulah Kiai Imaduddin Al-Bantani ini ya dengan semangat ingin membongkar nasab Alawi ini. Karena nasab Rasulullah ini adalah nasab yang mulia teman-teman ya. Nggak mungkin ya anak cucunya kok seperti ini. Nggak mungkin ya. Nah, seperti itu teman-teman. Dan ternyata ketika diteliti berdasarkan kitab nasab, kitab sezaman, sejarah, dan tes DNA, ternyata kebongkar mereka itu berdusta ya kepada kaum muslimin yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, dan ternyata tidak bersambung kepada Rasulullah SAW. Dusta teman-teman. Jadi mereka itu mengaku sebagai cucu Nabi hanya ingin apa? Hanya ingin ya mencari pengikut sebanyak-banyaknya untuk dijadikan kibin, untuk dimintai uangnya. Nah, seperti itu teman-teman. Ya mengerikan ya, karena ceramahnya ini banyak yang menyesatkan teman-teman. Apalagi yang dikatakan oleh Kiai Imad, mereka itu bermudah-mudahan menghina pemerintah, menghina para kiai pribumi. Bahkan ada di kitabnya teman-teman yang satu Habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai. 70 kiai, bayangin teman-teman ya, orang bodoh ya, katanya lebih mulia daripada 70 kiai. Ini ceramah apa teman-teman? Jadi ya nggak ada bedanya dengan orang-orang Syiah, apa itu ya, kalau nggak salah Ismailiyah, yang dimana mereka ini yang mengaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah, keturunan Nabi, yaitu dari Fatimah. Maka disebut adalah Bani Fatimiyin ataupun Bani Fatimiyah. Ya mereka ini sangat menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah teman-teman. Sangat jauh sekali. Tapi mereka itu ingin menarik pengikut sebanyak-banyaknya. Yaitu terutama adalah Ahlussunnah. Dengan apa mereka itu menipu? Dengan mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi ataupun keturunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi ajarannya ya Syiah. Ya maka dari itu saya nggak menuduh bahwasanya seperti Habib-Habib yang ini Syiah, enggak, tapi hampir mirip mereka itu teman-teman ya. Jadi ada kesamaan dengan ajaran-ajaran Syiah. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi
penelitian Kiai Imad ini berdasarkan ilmu ya, bukan berdasarkan dengan kebencian. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin sampaikan. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.